Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera mahasiswa. Kita lanjutkan akresi obat pada bagian ketiga. Selain akresi obat melalui ginjal, akresi obat melalui ginjal itu yang utama. Obat juga dapat diakresikan melalui empedu dari hati, kemudian melalui paru, kemudian melalui air susu ibu, melalui keringat, air ludah, dan ada bisa juga dari cairan genita dan yang lain-lain. Akresi obat melalui empedu terjadi melalui mekanisme sekresi aktif obat-obat dan metabolit ke dalam empedu. Obat-obat yang ada di dalam empedu kemudian masuk ke dalam usus dan dia kemudian dapat dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan feses atau tinja. Obat-obat yang diakresikan melalui empedu ini adalah obat-obat yang bersifat hidrofilik, juga obat-obat yang tidak berubah, artinya obat asal, kemudian berupa metabolit yang terikat dengan konjugat, dan umumnya obat-obat yang diakresikan melalui empedu ini adalah obat-obat yang bobot molekulnya lebih dari 500 gram per mol. Akresi empedu ini, obat diakresikan di dalam empedu dan setelah masuk ke dalam usus dapat diserap kembali ke dalam mini usus. Atau obat-obat yang dalam bentuk konjugat dan dapat dihidrolisis oleh bakteri yang ada di dalam usus halus, kemudian melepaskan obat asal, dan obat asal ini karena kembali bersifat lipofil atau non-polar, lebih larut lemak, dia akan diserap kembali masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, siklus ini terjadi berkelanjutan dan ini disebut dengan siklus enterohepatik dan akan berulang siklus ini sampai obat mengalami metabolisme di hati dan diekresikan oleh ginjal atau kedua-duanya hingga obat di dalam darah menjadi habis. Obat-obat yang mempunyai rasio ekstraksi yang tinggi, misalnya propranolol, lidokain, dan morfin, dan lain-lain. Obat ini dimetabolisme atau dibersihkan pada saat pertama kali masuk ke hati. Ini disebut dengan first pass effect. Ya. Clearance obat ditentukan atau dipengaruhi oleh aliran darah, bukan oleh metabolisme. Ya. Clearance obat yang lambat pada pasien lanjut usia itu karena memang metabolismenya sudah lambat dan aliran darahnya juga sudah lambat. Dan ada obat-obat yang mengalami rasio ekstraksi hepatik yang rendah. Ya, misalnya tolbutamid, warfarin, fenobarbital, dan lain-lain. Obat ini tidak dimetabolisme pada saat pertama kali masuk ke dalam hati. Clearance-nya diatur atau ditentukan oleh metabolisme, ya, bukan oleh aliran darah. Clearance yang lambat pada bayi baru lahir, apalagi prematur, dan pada pasien-pasien yang lanjut usia, maka metabolismenya akan lebih lambat. Dengan lambatnya metabolisme, maka clearance obat juga akan menjadi lebih lambat. Nah, pada bayi baru lahir, lambatnya clearance ini disebabkan oleh fungsi hatinya belum sempurna, sedangkan pada pasien lanjut usia, karena fungsi hatinya sudah tidak optimal lagi, sudah terjadi gangguan fungsi hati. Gangguan fungsi hati dapat menyebabkan penurunan aliran cairan empedu. Ini yang disebut dengan kolestasis. Ya. Kemudian menurunkan metabolisme obat
dan memperlambat clearance obat. Nah, clearance bilirubin pada pasien gangguan fungsi hati juga akan menjadi lebih lambat. Karena itu, bilirubin susah dikeluarkan dari tubuh dan kadarnya tinggi di dalam darah dan dapat diamati pada kulit yang berwarna kekuningan. Kemudian penurunan asam-asam empedu juga terjadi, ya, sehingga konsentrasi asam empedu di dalam darah menjadi lebih tinggi. Ya, kalau clearance-nya menjadi lebih lambat, tentu pengeluarannya akan lambat dan banyak asam empedu tertahan di dalam darah. Siklus enterohepatik, ya, dapat Anda perhatikan dari usus yang berlingkar-lingkar ini usus halus, ya. Nah, dari usus halus ini obat diserap masuk ke dinding usus, terus masuk ke vena mesenterik superior. Dari vena mesenterik superior ini masuk ke dalam vena portal yang kita sebut dengan vena porta hepatica. Ya, masuk ke dalam hati. Di hati kemudian dimetabolisme. Hasil metabolisme ini masuk ke dalam kandung empedu. Ya, dari kandung empedu nanti masuk lagi ke dalam usus. Nah, setelah masuk ke dalam usus, obat-obat ini dipecah oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada di dalam usus. Nah, pemecahan metabolit ini akan berubah kembali menjadi obat asal yang lebih bersifat lipofil, non-polar, lebih larut lemak, dan dia kembali diserap masuk ke dalam dinding usus. Nah, begitulah terjadinya siklus ini berulang sampai obatnya habis di metabolisme di hati, dikeluarkan di ginjal, atau kedua-duanya. Nah, ini lebih jelasnya kita jelaskan lagi, ya, sirkulasi enterohepatik itu yaitu bermula dari obat diabsorpsi di saluran cerna. Di saluran cerna obat masuk ke dinding usus masuk ke vena porta, dari vena porta masuk ke hati, di hati kemudian mengalami metabolisme. Hasil metabolisme obat ini masuk ke dalam empedu. Nah, obat-obat yang ada di dalam empedu ini, di dalam cairan empedu ini akan disekresikan ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus inilah terjadi hidrolisis obat yang dipecah oleh enzim bakteri tadi menjadi obat asal dan konjugat. Obat asal ini bersifat non-polar, lebih larut lemak, lebih lipofil sehingga mudah diserap kembali ke dalam dinding usus. Nah, begitulah siklus ini berulang-ulang sampai obatnya habis di metabolisme dan diekresikan oleh ginjal. Nah, dengan peristiwa ini, maka akibatnya adalah obat akan lama berada dalam darah dan efek obat akan lebih lama. Ekresi obat melalui air susu ibu ini penting diperhatikan, ya, karena nanti akan dikonsumsi oleh bayi. Ya, pH ASI itu bervariasi dari 6,4 hingga 7,6. Obat-obat yang bebas tidak terionisasi dan larut lemak akan berdifusi secara pasif, ya, ke dalam air susu ibu. Kemudian obat-obat yang terikat banyak dengan protein dalam plasma darah ibu menyusui, ya, seperti diazepam, itu akan sedikit disekresikan ke dalam empedu. Jadi obat-obat yang banyak terikat dalam protein plasma sedikit disekresikan ke dalam empedu. Kenapa? Ya, karena obat yang bebasnya sedikit. Obat bebasnya ini yang bisa masuk mudah melintasi membran biologis masuk ke dalam air susu ibu. Sedangkan yang terikat dengan protein tidak bisa melintasi membran biologis, ya, karena ukuran molekulnya sangat besar sekali. Efek obat yang diterima oleh bayi, yang dikonsumsi oleh bayi dari air susu ibu, ya, akan dipengaruhi oleh bagaimana transfer obat masuk ke dalam air susu ibu.
Jadi obat-obat yang banyak masuk ke dalam air susu ibu tentu berkemungkinan lebih banyak menimbulkan efek samping atau efek yang tidak diinginkan pada bayi. Kemudian jumlah air susu ibu yang dikonsumsi oleh bayi. Makin banyak air susu ibu dikonsumsi, tentu kemungkinan jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh bayi juga akan lebih banyak. Dan pengaruh obat pada bayi ini juga akan dipengaruhi oleh farmakokinetik obat di dalam tubuh bayi. Yang mulai dari obat diabsorpsi, kemudian didistribusi, obat dimetabolisme, dan ekresi. Kemudian kondisi tubuh bayi sendiri akan berpengaruh terhadap efek obat terhadap bayi. Obat-obat yang diekresikan ke dalam air susu ibu itu sedikit ya, lebih kecil dari 1%, dan fraksi obat yang dikonsumsi oleh bayi itu sangat kecil. Jadi hampir tidak memungkinkan atau tidak mudah untuk menimbulkan efek toksik. Kecuali untuk obat-obat yang poten, misalnya barbiturat, morfin, dan lain-lain, kemungkinan bisa menyebabkan reaksi keracunan pada tubuh bayi. Transfer obat masuk ke dalam air susu ibu. Hampir semua obat dapat masuk ke dalam air susu ibu. Hanya berbeda dalam konsentrasi atau jumlahnya. Ada obat yang sedikit bisa masuk ke dalam air susu ibu atau tidak sama sekali. Dan ada obat yang bisa masuk ke dalam air susu ibu. Jadi hampir semua obat bisa masuk, kecuali obat-obat yang mempunyai bobot molekul besar. Ya, misalnya heparin, insulin, dan lain-lain. Karena molekulnya sangat besar, maka tidak bisa melewati membran biologis masuk ke dalam air susu ibu. Kemudian bagaimana transfer obat dari plasma ibu menyusui ke dalam ASI, ya? Itu lebih banyak mengikuti mekanisme difusi pasif melewati membran biologis. Dia hanya beberapa pengecualian saja untuk obat-obat tertentu yang tidak mengikuti mekanisme difusi pasif ini. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transfer obat ke dalam tubuh bayi. Ya, yang pertama itu adalah konsentrasi obat di dalam serum atau di dalam darah ibu menyusui. Kenapa? Karena makin banyak atau makin tinggi konsentrasi obat di dalam darah, tentu kemungkinan lebih tinggi pula konsentrasi obat di dalam air susu ibu yang kemudian akan dikonsumsi oleh bayi. Kemudian pengaruh transfer obat ini juga dipengaruhi oleh ikatan protein, di mana ikatan protein obat yang terikat protein maksudnya tidak bisa melewati membran biologis masuk ke ASI. Ya. Jadi obat-obat yang bebas yang bisa masuk. Kemudian kelarutan di dalam lemak. Obat-obat yang lebih larut lemak lebih mudah masuk ke dalam air susu ibu. Demikian juga dengan obat-obat dengan bobot molekul kecil. Lebih mudah masuk ke dalam air susu ibu dibandingkan dengan obat-obat dengan bobot molekul besar. Ionisasi obat juga berpengaruh. Kenapa? Karena obat yang bentuk ion yang terionisasi itu susah masuk ke dalam air susu ibu dibandingkan obat-obat larut lemak. Kemudian komposisi air susu ibu sendiri. Kemudian transfer obat masuk ke dalam air susu ibu itu yang paling banyak, yang paling cepat adalah obat-obat yang ikatan proteinnya rendah. Kebalikan dari ikatan protein yang tinggi tadi ya. Ikatan obat yang rendah tentu obat banyak dalam bentuk bebas. Ya, dalam banyak bentuk bebas tentu dia lebih mudah masuk ke dalam air susu ibu. Kemudian obat-obat yang larut lemak. Obat-obat yang larut lemak lebih mudah masuk ke dalam air susu ibu. Obat-obat yang bobot molekulnya kecil lebih mudah masuk ke dalam air susu ibu. Dan obat-obat yang basa lemah lebih mudah, lebih cepat masuk ke dalam air susu ibu dibandingkan dengan obat-obat yang bersifat asam lemah. Komposisi
air susu ibu, komposisi ASI itu berbeda pada saat dikonsumsi awal oleh bayi ya, dan pada konsumsi yang dikonsumsi pada saat akhir ya. Bayi yang dikonsumsi pada saat akhir menyusui yaitu lebih banyak mengandung lemak dibandingkan dengan air susu yang dikonsumsi oleh bayi pada saat awal menyusui. Nah, ubat-ubat yang diekresikan melalui air susu ibu ini adalah bisa berupa obat bebas, obat yang tidak terionisasi, dan obat-obat yang lipofilik. Kemudian pengaruh usia bayi. Bayi yang prematur dan bayi yang berumur lebih kecil dari 1 bulan mempunyai kapasitas yang terbatas untuk menyerap dan mengekresikan obat dibandingkan dengan bayi yang lebih tua. Nah, perhatian khusus perlu diperhatikan pada bayi-bayi ini karena perbedaan absorpsi dan ekresi obat itu tadi. Ya, bisa saja absorpsinya bagus ya, tapi ekresi obatnya sangat kecil sehingga obat banyak bisa menumpuk di dalam tubuh bayi. Obat-obat dapat diklasifikasikan keamanannya ya untuk bayi menyusui ya. Tingkat keamanan obat-obat yang berada di dalam air susu ibu ya. Yang pertama ya boleh dikatakan aman ya. Artinya sesuai dapat diberikan untuk dikonsumsi oleh bayi. Kemudian juga ada beberapa tingkatan kedua, ada kemungkinan terjadi efek samping yang ringan ya dan jarang, dan perlu dimonitor efek samping yang dialami oleh bayi. Kemudian yang tingkat ketiga yang tingkat keamanannya sudah lebih rendah dibandingkan dengan 2 dan 1, itu kalau memungkinkan obatnya tidak digunakan ya oleh ibu hamil, ibu menyusui ya, karena dapat menimbulkan efek samping yang cukup bermakna ya, dan perlu dimonitor efek samping obat pada bayi. Kemudian yang tingkatan keempat ya lebih kurang aman lagi dibandingkan dengan ketiga, yang kalau bisa jangan diberikan ya, karena kadang-kadang juga dapat menghambat laktasi dan perlu dimonitor jumlah air susu ibu. Kemudian yang side effect-nya yang berbahaya sehingga dikontraindikasikan untuk diberikan kepada ibu hamil. Maaf, ibu menyusui. Saya ulang ya, ibu menyusui. Jadi ada 5 tingkatan keamanan obat-obat yang dikonsumsi oleh ibu menyusui yang nantinya dapat dikonsumsi air susu ibunya oleh bayi yang menyusui. Kemudian ekresi obat melalui air ludah. pH air ludah bervariasi antara 5,8 hingga 8,4. Ya, bervariasi sekali ya. Dari pH yang cukup asam sampai yang cukup basa. Obat-obat yang tidak terionisasi larut lemak diekresikan secara pasif ya. Kemudian rasa pahit yang muncul di mulut pasien yang meminum suatu obat secara oral misalnya, itu menunjukkan bahwasanya obat diekresikan ke dalam saliva. Nah, beberapa obat yang bersifat basa menghambat sekresi saliva dan dapat menimbulkan kekeringan di mulut. Misalnya
kafein, phenytoin, theophylline, dan lain-lain. Jadi obat yang sudah dikonsumsi oleh pasien melalui oral masuk ke lambung, ke usus diserap, kemudian dia bisa diekresikan ke dalam air ludah dan pasien akan merasakan rasa pahit atau rasa obat di lidahnya atau di mulutnya setelah beberapa saat meminum obat melalui oral. Nah, obat-obat yang diekresikan melalui saliva ini adalah obat-obat bebas, tidak terionisasi, obat larut lemak, dan juga beberapa obat yang polar dapat diekresikan melalui air ludah. Kemudian ekresi obat melalui kulit, dermal ecretion. Obat diekresikan melalui kulit, ya, melalui keringat, dan ini akan dipengaruhi oleh pH keringat. Ekresi obat melalui kulit dapat menimbulkan urtikaria dan dermatitis. Kemudian senyawa-senyawa seperti asam benzoat, asam salisilat, alkohol, dan logam-logam berat seperti timbal, merkuri, dan arsen diekresikan melalui keringat. Kemudian obat-obat yang diekresikan melalui keringat ini bisa dalam bentuk bebas, obat yang tidak terionisasi, dan obat yang lebih larut lemak. Ekresi obat melalui paru. Ya, seseorang yang meminum obat yang mudah menguap misalnya, beberapa lama obatnya akan keluar dari paru setelah diabsorpsi di usus. Ya. Kemudian obat-obat yang diberikan dalam bentuk gas misalnya, juga nanti setelah masuk ke dalam darah, kemudian juga bisa dikeluarkan melalui udara pernafasan. Ada rasio antara jumlah obat di dalam darah paru-paru dan jumlah obat di dalam udara pernafasan. Itu jumlah obat yang ada di dalam paru-paru berbanding dengan jumlah obat yang ada di dalam udara pernafasan adalah disebut dengan Z. Obat-obat yang Z-nya lebih rendah seperti nitrogen oksida, ya, Z-nya 0,5, dia cepat dieliminasi, ya, dan efek obatnya singkat, ya, karena dia cepat dieliminasi, ya, karena lebih banyak obat yang di dalam udara pernapasannya dibandingkan dengan udara di dalam darah, ya. Kemudian nilai Z yang lebih tinggi dari suatu obat, misalnya metoksifluran, ya, misalnya Z-nya 12, itu artinya apa? Artinya obatnya banyak berada di dalam darah paru-paru, ya, dan eliminasinya lambat. Dan karena eliminasinya lambat ini, maka efeknya akan lebih lama. Dengan demikian, kecepatan eliminasi obat berbanding terbalik secara proporsional dengan nilai Z. Ya. Kemudian obat-obat yang diekresikan melalui paru-paru ini berbentuk gas atau berbentuk obat-obat yang mudah menguap dan merupakan obat-obat yang tidak larut air. Jadi orang yang meminum alkohol misalnya, setelah beberapa lama dia minum alkohol, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus, masuk ke dalam darah, kemudian keluar lagi nanti di paru-paru, maka udara pernafasannya akan berbau alkohol. Demikianlah perkuliahan kita untuk materi ekresi obat. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.